Yes, as well. Halo. 3 hours. Could you make that 5 hours? Halo Pandita, terpencet orang kena ya, terputus agak Ya. May baga sa buon? Doma. Halo. Wagan dulu kita hau keluar. Halo. Masih keluar naik dulu. Aku masih keluar di rumah. Topong mago gano kan. Iya. Keluar ganu. Iya, titah papigahon na ilang malaw padaratonmu. Pendeta. Iya, Pak Mahita, adong udah pernah berusaha masuk, baru mulai hita. Oh gitu kali. Iya. Iya, jadi nokan lahu putus saya doma ayat 10 sada hubasa. Iya. Mula kido senang, Bapak. Lanjutlah. Iya lanjut lah ya. Ini mah ayat 10 sada nokan terakhir terputus. Oke, lanjut aja. Iya. Jadi dia bebenang agapi domai takasitan dari senenai ulaki hitau sel lahu para tahun pasal pemahata bersama pasal teks taon judul ni haholong yau. Jadi haholong yau dekat kami huruf besar genupan dalam pikiran nami pemahatan ini tahu bata lahu maka holongi iya. Kita na 10 hubani bahasa Latin aima dekalog aima 10 parentah ditulis kon nebata na ibere hubani bangsa Israel melalui Musa Sinai. Dokter bulan si dia tanah Masir. Ijon ma nebata si hol manrahu padan pakod bangsa ai ase si dia gabi bangsa ni nebata jana ia gabi nebata ni si dia. Tanda di parpadanai ibere ma titah na 10 gabe standar hasitoman apa moral bani bangsa ai. Ahaguna ni titah ai. Kongres hitam. Ay mana lahu mengajari bangsa ai. Ayo aku kasih tip saya berapa? Anggo boy yang golak pas marsahat saya mute kan mic nih. Ya, pastiin mute-nya. Berisik ge. Tolong i-mute mic nih. Aha gunani titah ai. Ay mana lahu mengajari bangsa ai ase ibotoh aha harosu apa hagi nebata. Kan aga bisi parorot do titah ai pai maroh ari ni Kristus nini bani Galatia 3:24. Gabi sormin do homa titah ai bata ase lambin ibotoh kita dosata. Cana marguna do homa ai lahu mamisang angko salah atau mandau kita humbani nebata lanjar paingat ko kita ase makahulong nebata apa sumanjolma. Cana aima nagabe pusat ni tita na 10 na ipondos subani bangsa ai. Aima tita sadar subani 4 holong dopak nebata. Na padua hon aima 5 dan subani 10 mengajar hon ase makalongnya sumanjol masongon dirita sendiri. Tongon lang madua kita marhite nama kurjahon tita ai. Ai humbani hapor sayaon do hita ipitori. Tapi dalako kita tita ai aima nagabe buah ni hapor sayaon hubani nebata. Jana teksta nasi horita kasih hitam marhite ambilanon aima bagian na perlobi aima tita perlobi das kubani na popatkon aima holong dopak na bata ai parentah kon do hubata ase maka holong ni bata humbani gok dibun tondui apa gugu sasahalak na sungguh-sungguh maka holong ni bata aima ang kusirsir ia makorjahon parentah ni jana lebih lanjut isubud do ma ai parladung do halan maka tahun ia holong ni bata tapi isugami hasuman sona hama ilaw makahulong ni bata na lang tarida hay hape hasomani na tarida on kasi takasi hitam ko ba sada sona hapandala kulta bani na makahulong na bata ahu di jawab ni batamu lang malo kumar ni bata na ligan ilubi ni buhik apa membain gana-gana apa suman-suman on ma proklamasi diri bangsa Israel bahasa pitah na bata si sumbahon ni si ay matuhan atau Yahweh. Itong-atong ni puisi sombahon atap dewa panorangai. Tapi bangsa Israel maningon menyadari apa manjalo pitah Jehovah di si sombahon lang adong naligan. Elang ondo sonari na bui menggoda apa mempengaruhi iman ni halak na persaya ini das zaman sonari. Hataon luar ipengaruhi humbani sifat ni nebatana pencemburu. Lang marosu nebata diduakan atau dimadu. Lang marosu nebata
bata adong jelmain yang membain sombahon nalegan atau sinkritisme. Artini jangan berpaling. Hati-hati bani pengaruh sombahon nalegan. Rick Warren maong gak makatahon apa saja yang tidak membuatmu semakin dekat kepada Tuhan itu berasal dari ilah zaman ini. Bahat sonari na berusaha membayar sonaha ase ganggang kita humbari nebatasi sombahon taai. Proklamasi dirion perlu do gabe tameng bata lahu ambil sikap sanggah buai godaan na sihol mempengaruhi hapor sayota. Evaluasi mahumaon bata. Adong hitaon nama rosu di madu, adong hitaon nama rosu diduakan, ase sadarion nebata dalam tanda kutip mencurahkan isi hatinya. Bahasa persimburu doya. Jangan ada yang lain. Jangan duakan cintanya. Mari utamakan Allah dalam perjuangan hidup ini. Mari tetap setia kepada Allah yang juga setia membebaskan, menyelamatkan, dan bertanggung jawab atas hidup kita. Cintailah Tuhan saja. Taruh harapan, cita-cita hanya pada Tuhan. Berbakti pada Tuhan, jangan ada ilah lain. Fenomena ilah lain sedang merajai zaman ini. Martin Luther berkata, dia yang kepadanya engkau mengikatkan hatimu, maka itulah Tuhanmu. Pengikatan hati, itulah yang terjadi di zaman ini. Bukankah jatuhnya Adam dan Hawa hanya oleh karena hatinya terpikat dan akhirnya terikat? Apa itu idolatry atau ilah lain ain? Aima sikap yang memperlakukan alat sebagai tujuan. Benda yang pada awalnya dimaksud untuk membantu manusia, tetapi lambat laun berubah posisi menjadi Tuhan. Terkadang alat ibadah menjadi pusat ibadah. Kecenderungan manusia menjadikan alat menjadi atau sebagai tujuan sepertinya sudah lazim saat ini. Nah, paduahon idolatry aima ketika orang menukar pribadi dengan materi. Orang lebih mengutamakan hal-hal materi dibanding pribadi. Beribadah kepada benda mati, menyembah batu, pohon beringin, dan lain-lain. Berhala bisa berwujud apa saja. Idolatry bukan menyembah pribadi, tapi beribadah kepada benda mati. Allah tidak pernah kompromi dengan penyembahan berhala. Hukuman Tuhan pada penyembah berhala adalah pembuangan dan penghancuran sampai kepada mereka bertobat dan bersedia mematuhi perintah Allah. Untuk itu, mari cintai Tuhan dengan sepenuh hati, bukan mendua hati, apalagi setengah hati. Napaduahon lang malusubuton goran ni bata ibaga sapung niuhur. Ay siyang iya piti Jehovah na makurjaon si sunayay. Bani NIV, ia tahun ni jay pakai don't misuse the name of the Lord. Artini, ulang salah guna, misuse. Ipakai goran ni Tuhan, bahin topeng hasa lahu menutupi borok ni. Kotik-kotik demi Tuhan, HP nasalah do na binahin niya. Bodo bandiko kita agadong natartakap KPK. Adong maay na makatahon demi Tuhan, lang adong au korupsi. Nini, HP do ni penjara do. Labi humabuhi jolma sonari na membahin rosuhni atas nama agama. Membunuh, menjarah, pakon bui upay na misuse goran ni Tuhan. Misuse na maksud ijon aima bersumpah palsu demi nama Tuhan, meremeh-remehkan penyebutan nama Tuhan, dan lain-lain. Mengutip katekismus kecil Martin Luther tentang titah ini menjelaskan, hendaklah kita mengasihi Tuhan Allah dengan setulus hati. Karena itu semestinya kita tidak tergerak hati untuk memakai namanya dengan sia-sia, sembarangan, dan serampangan. Kasih itu harus disertai rasa takut. Nama Tuhan sangatlah kudus, karena dalam namanya lah kepribadian itu tercermin. Pemakaian yang sia-sia akan menyulut murkanya. Dapat tuluhon, ingat papasikon ari sabat. Sabat bani bahasa Ibrani aima bani kata kerja sabat artini berhenti atau suatu masa istirahat. Jadi sabat aima sada ari lamar horja dalam arti istirahat. Bani tradisi Yudaisme, sabat ibu kaum bani Jumat sore dan subani Sabtu sore. Bani Arion masih dia secara khusus memuji Tuhan. Halani ari na bapituhon ai persarana ni Jehovah doai janah parentah ni nebata bani sidea asilang makorjahon agi ahape bani ariai. Pasti Allah menyatakan firman-Nya dengan tujuan tertentu. Kalau Tuhan pun berhenti beristirahat, masa kita dan kebanyakan orang-orang akhir ini menjadi gila kerja?
Teladan Tuhan yang menunjukkan dua hal yang harus kita teladani, yaitu bekerja dan beristirahat. Dan ini adalah sebuah bentuk kepedulian Tuhan kepada manusia. Sama seperti ketika Tuhan menetapkan tahun Yobel bagi bangsa Israel untuk beristirahatkan tanah, perlu bekerja mencari nafkah, tapi perlu juga beristirahat untuk merenggangkan otot. Tidak hanya otot jasmani, tapi juga otot-otot rohani kita melalui ibadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Dan ibadah adalah salah satu bukti kasih kita kepada Tuhan. Ibadah adalah di mana kasih Tuhan dan kasih kita saling bertemu. Di sana ada jamuan, sukacita, pujian, ada firman yang diperdengarkan, sehingga otot-otot rohani kita semakin kuat dan kokoh dalam melanjutkan aktivitas dan hidup kita selanjutnya. Hari Sabat jadi hari yang istimewa bagi kita untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam 6 hari kita bekerja. Ormas standar moral bata, nagabe real bata, bahkan naparorot hita laho menuju haluaho nasa sitong ni. Dalago kita mati tah ni nebata, nagabe hataridahan ni buah ni hapor sayota, apa holongta hubani. Amin. Ase iteruskan inang penginjil tahita untuk membawa nambilan si basaun. Terima kasih, Mak. Jadi buka hita humbani buku Matius bindu 22 ayat 37 das kubani ayat 40. Kubasahon hanjon. Sonon mai surat kon ijai. Jadi nini Yesus mak. Maningon haholongan mudo Tuhan nai batamu, humbani gok ni uhurmu, humbani gok ni tonduimu, apa humbani gok ni pikiranmu. Inma tita si bagalan anjahana parlobi. Napa dua hon onpe dos dopakon in. Maningon haholonganmu do hasomanmu dos kondirimu. Titah na dua ondo manripun sagala titah pakon hatani nabi-nabi. Ya. Terima kasih mak. Bahasa nami use istimewa huban inang laho paratah kon use tene. Ya. Ahli Taurat adalah tokoh masyarakat dan pejabat yang dipilih merupakan satu-satunya golongan yang telah memahami hukum Taurat secara menyeluruh. Sebagai hukum rohani, maka di dalamnya terdapat hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Sanksi atau hukuman bagi siapapun yang melanggarnya dan penghargaan bagi mereka yang menaatinya. Dibandingkan dengan orang-orang lain yang datang dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus, maka hanya ahli Tauratlah yang merasa dirinya lebih kritis dan pandai. Namun demikian, oleh karena ahli Taurat juga bersama-sama dengan orang Farisi dan orang-orang Saduki, maka ahli Taurat selain memiliki kerangka berpikir menurut hukum Taurat, juga memiliki kerangka berpikir menurut adat istiadat Yahudi, sosial, etika, moral yang sesuai dengan kondisi masyarakat Yahudi saat itu. Kerangka berpikir itu telah lama tertanam dalam pikiran, dalam hati, dengan sikap dan perilaku ahli Taurat. Karena terlalu kuatnya tertanam, maka kerangka berpikir menjadi sebuah keyakinan yang sangat sulit untuk dirubah dan membuat ahli Taurat menjadi sangat responsif, kritis, dan prospektif terhadap hal-hal yang berbeda, apalagi yang berlawanan. Ketika bertanya hukum manakah yang paling utama, sesungguhnya pertanyaan tersebut, apalagi dioperasionalkan, bisa dinyatakan dari ketiga hukum yang ada, yakni hukum Taurat, hukum adat, dan hukum etika moral,
manakah yang paling berguna bagi kehidupan manusia? Dengan pertanyaan hukum manakah yang paling utama, tentunya ahli Taurat menginginkan agar Tuhan Yesus memilih salah satu di antaranya. Apalagi apabila Tuhan Yesus memilih salah satu, misalnya yang paling utama adalah hukum Taurat, atau hukum adat, atau hukum etika, sebenarnya sudah merupakan jawaban yang benar menurut ahli Taurat. Apalagi jika menjawab semua, maka kecerdasan Tuhan Yesus dianggap sama dengan kecerdasan ahli Taurat. Namun, bila Tuhan Yesus memilih salah satu jawaban sesuai dengan keinginan ahli Taurat, berarti menjadi kemenangan ahli Taurat atas keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi, di balik pertanyaan tersebut, ahli Taurat ingin menguasai jalan pikiran dan kehendak Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus, hukum yang paling utama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Dari jawaban ini, maka menurut Tuhan Yesus, hukum yang paling utama adalah hukum kasih. Yakni pertama, mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Dalam teks kita ini jelas disebutkan sama keadaan yang dua ini. Mengasihi Tuhan menurut sikap hati yang sangat menghormati dan menghargai Allah, sehingga kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah berusaha untuk mentaati Tuhan di atas muka bumi dan benar-benar memperdulikan kehormatan dan kehendak Tuhan di dunia. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah akan mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu dengan Tuhan, dan mengambil bagian dalam penderitaannya. Mengasihi Tuhan adalah mengambil bagian dalam penyebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah hidup bagi kemuliaan Allah dan hidup sesuai dengan standar Tuhan di bumi. Kasih kita kepada Allah haruslah kasih yang sepenuh hati dan menguasai seluruh diri kita. Kasih kita kepada Allah adalah kasih yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang menyebabkan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kasih kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Memuliakan Allah dengan tubuh kita. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukur atas karunia Tuhan. Tidak mendukakan roh Allah. Menjadi penurut Allah dan hidup dalam kasih dan damai sejahtera serta perkataan Kristus memerintah dan keluar dari hati kita. Mengasihi sesama manusia. Orang beriman dituntut untuk mengasihi semua orang dan terutama sesama orang beriman. Boleh kita baca dalam Galatia. Kita juga harus mengasihi musuh kita dan juga mengasihi orang-orang Kristen yang telah lahir baru secara khusus. Boleh kita baca dalam Yohanes 13. Kasih kita kepada sesama, baik kepada sesama orang beriman, kepada orang-orang yang lahir baru, kepada semua orang dan kepada musuh harus tunduk, diatur serta dikendalikan oleh kasih dan pengabdian kepada Allah.
Kasih kepada Allah merupakan hukum yang terutama. Oleh karena itu, ketika menyatakan kasih kepada sesama manusia, kita tidak boleh berkompromi mengenai kekudusan Allah. Refleksi renungan, hukum kasih adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum kasih adalah karya Tuhan yang dinyatakan hanya oleh Tuhan Yesus. Ini berarti untuk bisa menerima, memahami, dan melaksanakan hukum kasih tersebut, harus bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Beriman kepada Tuhan Yesus itu berarti mau hidup meneladani karya dan mewujud nyatakan karya Tuhan Yesus di dunia ini. Dengan kata lain, hukum kasih menurut Tuhan Yesus bukanlah hukum yang berasal dari sejarah nenek moyang, bukan pula dari nabi-nabi terdahulu, dan juga bukan hukum adat atau etika buatan manusia. Hukum kasih menurut Tuhan Yesus adalah hukum yang paling menentukan kualitas hidup manusia di hadapan Tuhan. Apabila kualitas hidup manusia sudah benar dan baik menurut kehendak Tuhan, maka kehidupan masyarakat dengan sendirinya akan berjalan dengan aman, damai, adil, jujur, penuh kasih, tulus, rendah hati, dan sebagainya. Apabila hukum kasih dipraktekkan, maka kehidupan manusia yang terjadi adalah kehidupan sama dengan kehidupan ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Hukum kasih menurut kehendak Tuhan Yesus adalah hukum yang berdasar pada latar belakang kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Hukum kasih berdasarkan atas karena demikian besar kasih Allah, kasih Tuhan kepada semua manusia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, hukum kasih merupakan hukum atas dasar kerangka berpikir bahwa Tuhan itu penuh kasih dan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Hukum kasih menurut Tuhan Yesus merupakan hukum yang memiliki kedudukan yang paling utama di antara semua hukum lain yang berlaku di dunia. Hukum dari Tuhan Yesus adalah hukum yang paling utama karena hukum itu menjadi sumber hukum lain, menjadi fondasi atau hukum lain, dan menjadi dasar dari seluruh hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ya, Aima pengantar. Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih Mak Kubani Bapak Pendeta Pak Koninang penginjil ngadop memaparkon dua perikop tetene kumbani dua Musa pakon Matius pasal titah ni Tuhan. Jadi hubat tahaganupan domanak kanai memang jelas, memang paparan ini rumah jelas, katorangan ini rumah jelas, kita hype rumah jelas. Tapi atap adong do pena kurang jelas, hubat tah boy do homa hita manukun, anggoma jelas, boy do homa sharing, boy do homa bersaksi pasal titah ni Tuhanon hubat tah, kupar gulu hatta, huban iman hapor syata tekadong do dampak ni atau mau dampak ni titah huban ni pargulu hatta. Saya ondos batai berhita dua sesi tene. Sesi na perlu be. Silakan. Bapak pe boido, inang pe boido, nasi rumah tugas pe malah dipersilahkan. Ya.
Atap biar hitam lebih pan orang Pak Wakil untuk si dia nomor tugas. Iya, na pertangguhan, pakon, iya. Ya. Hubani siam inang. Nomor tugas ibani pertonggoan, pakon ibani ibadah hari Minggu tene. Ya. Atap adong na kurang jelas saya bernaik hampan orang siam. Hun GKPS Cililitan. Dong. Nang Marbalos, Lubang Buaya. Ya. Kunci Payung. Kunci Bubur. Ayo silakan, bisa nama nambahi. Anggun orang jelas. Aku malu. Boy, bekam nang. Situ harus Diana Buru Sipayung, Lubang Buaya. Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk ini bagus sinyalnya ya. Untuk berbagi aja. Ada hal yang menarik. Nah, idah kanami halani kebetulan di Lubang Buaya hari Mingguan adong pendidion. Jadi saya berupaya juga untuk melihat ke sana dan saya menemukan bahwa kehidupan sekularisme na marak na doma hidup batapan orangon tampaknya menjadi tantangan berat bagi orang Kristen untuk punya prinsip Kristiani dan untuk hidup memiliki keseimbangan. Nah, tak betul tak langai mohon oleh pencerahan oleh pendeta, sehingga menjadi tantangan yang sangat berat bagi orang tua saat ini untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya siap memasuki dunia, hidup di dalam dunia yang sekularisme ini, yang sekularisasinya tinggi, tapi mereka juga harus mengingat bahwa anak-anak ini bukanlah dari dunia ini. Nah, ijon mah perlu tanggung jawab yang sangat berat dari orang tua untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Jangankan anak-anak, orang tua pun seringkali tidak mampu untuk berprinsip dan menjaga keseimbangan dengan keadaan sekularisme pada saat ini. Nah, Aisyah tene kasih pencerahan nami. Terus napa dua menggelitik usia nami. Pasal apa ini patung bagaimana gak? Kan bagi kita saat ini ya. Gambar nih Tuhan Yesus itu kan beredar banyak sekali. Dengan macam-macam ya, tergantung pelukisnya. Nah, itu kan sebetulnya hanya karya seni yang dituangkan oleh pelukisnya dengan penghayatan masing-masing. Bukan gambar, tolong pencerahan juga ini, bukan gambar Tuhan Yesus yang sebenarnya, gitu kan? Anggo menurut Hanami. Hal ini macam-macam, sampai kadang saya bingung. On jenges, on hurang jenges, on seram, on nenai jado netongon. Kadang muncul juga pemikiran seperti itu. Nah, dalam menjelaskan hubani sekolah minggu lah ini, guru-guru sekolah minggu, kita kan sering memakai alat peraga, gambar-gambar Tuhan Yesus ini. Nah, bagaimana ini? Apakah ini kita membuat seperti gambaran patung berhala atau memang ya ada hal yang membolehkan itu sampai bagaimana tata cara membolehkan sehingga itu tidak apa-apa. Kita kan Protestan agak memang tidak ada urusan patung mematung, beda dengan Katolik. Katolik kan ada berbagai upacara juga terhadap patung. Sehingga hal ini saya dari kecil dididik di GKPS, walaupun dalam perkembangannya saya juga
waktu mahasiswa banyak mengikuti perkantas dan lain-lain. Tapi saya juga agak risih kepada orang-orang yang berdoa menyembah terhadap patung-patung Yesus gitu. Agak nahdon. Saya kurang menerima hal-hal seperti itu. Nah, tapi ini pernah dilakukan oleh banyak orang. Bahkan dulu dalam pesta olop-olop jubileum di Jakarta juga ada yang melakukan seperti itu. Ini juga nahado kita bersikap tentang on. Terus saya berikut nih. Anggoban tahun kan hari Sabat. Nah, ini masukan kalau ini mungkin untuk yang bawa khotbah. Kecuali untuk Bipo, untuk Hanami-Hanamion. Hari Sabat do ya tahun kan. Tapi kita kan pada saat ini bukan hari Sabat kan. Kita beribadah pada hari Minggu. Jadi mungkin ini perlu dijelaskan. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Itu sebagai tanda syukur dan sukacita kita, ekspresi syukur dan sukacita kita atas kebangkitan Kristus dari kematiannya pada hari Minggu. Dan juga sekaligus menunjukkan komitmen kita bahwa kita akan hidup sesuai dengan ajaran Kristus, teladan Kristus. Aiman ini hurnami, sukun-sukun, pakon tambahan humban nami. Mohon pencerahan humbata, umbana siampan dita, semanambahi, masukan nami holi lau meranggi. Oh, tapi ya tahun pendita tene maning undong gambaran khotbah hari Minggu ini. Holi mai anggo naik. On malobe, makasih. Ya, atap adong dope, nai pudini inang situros diana. Silahkan. Anggolang adong ase ondo subani ba pandita holi. Pakenang bipo. Dong ope. Anggolang tunjuk tangan senyum. Isana senyum berarti menukun. Saya Boto. Aja deh. Cipayung. Cipayung, oh ya. Iya, terima kasih. Silakan. Mau bertanya kepada pendeta. Dari keterangan ambilan itu dibuat teladan Tuhan menunjukkan dua hal yang harus kita teladani, yaitu bekerja dan beristirahat. Dan bentuk kepedulian Tuhan kepada manusia sama seperti ketika Tuhan menetapkan tahun Yobel bagi bangsa Israel. Saya kurang mengerti dengan masuk tahun Yobel ini, pendeta. Dan bagaimana menghubungkannya dengan perintah yang keempat itu ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa yang dimaksud dengan tahun Yobel dan bagaimana menghubungkannya dengan perintah keempat menguduskan hari Sabat. Itu aja. Terima kasih. Ya, ada ngapain nama nambahi? Silahkan. Ya, senai. Ondo sebenarnya siamlo, Pak Pandita, Pak Nang penginjil. Mbana dua halak nak kanai. Soal manuk pakon sharing. Iya, awotik halani memang domu hubani suku-suku no kanai humbani ambilan, tapi au laho otik menekankan domu hubani pandidion no kanayai i lubang buaya. Tene. Anggo masuk kita humbani teksta domu hubani anggo be pandita judul ni haholongi ma'ahu dalam arti Tuhan do ne haholongi kita ai. Maksudku anggo aseboy namin homa sonahado orang tua ai mendidik ni ombah ni patugah kon holong ni Tuhan agi pelang yarusi dana kayo pe pasal pandidion on tapi rosi atigan pe das kubani nama godang sidea marbagal koli sidea ulang homa adong ibagas uhur atap tanda kutip
halani langkua rusi opehinan au na tardidi mau salinari ini kan. Jadi sihol patugahon ni orang tua do muhubani tekat ni si dia na mamboban dana kol sanggah etek halani holong do uhur ni Tuhan bani si dia. Jana ibagas holong ni Tuhan do maboy ia jari dana ko ni pagol pasi dia dasku bani panandayon na benar. Marhiti honay halani holong ni Tuhan do mabani na dewasa peho di si dia tetap makapursayai pa buah Tuhan makaholongi orang tuani na ibagas hapursayaon mamboban si dia bani pandidionai anja ai do ma Tuhan na hapursayai si dia halani yakin dan percaya lampala maningun adong holi kesempatan tardidi sakali nari halani hita makatahoni bagas hapursayota sahali do tardidi ibagas goran ni na ibata bapa anak pakonto dina pasti. Jadi memang dong doholi suku-suku na bimbingan humbani pandidatakan tapi bani ambilan menurut saya perlu tu mang opiai ondos ase makahulungi Tuhan aido tujuan ni tene ya makasih. Ya, Pendeta Juni aman bahasa lang terida tene. Nago. Sekam lo bersekretaris. Pendeta Juni aman bahasa lang gue masuk. Ini memang ngeluh skip. Jadi mungkin lang gue masuk. Keluar lang gue masuk. Sopak keluar anak kena ya. Nah apa masuk kon? Harus dong keluar lo bisa ada. Aku keluar. Halo, tapi may masuk langsung pendita ko na suruh kalaku lagi. Halo, Ma, siapa pendita aja keluar aku. SMS lo pendita. Ya, kawari be. Kabar situ John Risman keluar nih. Ma, posisi ma pasti plus ya. Boy sada naik. Ya. Oh ya. Udah masuk. Ya, oke. Ya. Apalah keluar we. Lang be. Ibaga semua. Ya, Pendeta. Nak kanay dong nang bipo ase ubang sing. Iya. Jadi maaf hubata Bapak Endang keluar na kinalani jaringan. Nah perlu be tentang sekularisasi memang pada awalnya sekularisasi memang segala usaha negara untuk merebut harta milik gereja. Memang nama sesangga penorang Kaisar Konstantin. Jadi hal ini bagi penorang Kaisar Konstantin di Roma, kekuasaan gereja itu sangat kuat. Sehingga berusaha negara untuk mengambil kekuasaan gereja sehingga disebut sekularisasi. Jadi pada awalnya bahwa sekularisasi adalah usaha negara untuk mengambil sebagian kuasa gereja. Nah, bani panorangai sangat berkuasa. Nah, hasil sonari sekularisasi lebih kepada mengarah bani ada persaingan antara ilmu dan agama. Jadi sekularisasi lebih mengarah hubungan jadi ini ateis. Jadi hati-hati kita bahwa sekularisasi lebih mengarah kepada ateis. Ahan ini si Nis kan, nama ketahuan God is taught, Allah sudah mati, ya termasuk pengaruh sekularisasi. Jadi memang nah kita bani kondisi kita bani panorangon namin aseboy ulang adong anggapan songon nama sanajia bahwa kita berusaha untuk menghempang kehidupan beragama tahun. Tidak ada persaingan antara ilmu dan agama, tidak ada persaingan antara dunia dan agama. Tapi keberimbangan air gimana dong? Nah, Martin Luther juga mengatakan seperti itu. Calvin makatahun sunaido. Bahkan lebih hebat Calvin makatahun bahwa dunia ini adalah panggung kemuliaan Tuhan. Nah, artinya ajar hukum kata baik Luther maupun Calvin, lau makatahun nado kita tongol-tongol di dunia harus bisa memakai dunia ini sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Nah,
Gloria Deo Teatron. Nah, ama horjata sonari. Asulang madabuh kita bani paham sekularisme. Paham sekularisme. Kalau dibagi pahamai bahwa kemajuan ilmu kemajuan pemahaman tentang dunia sama dengan kemunduran agama. Jadi sebagai keluarga, ningon bodoh kita menghempangon papainang, bahkan negara jat tapi ningon bodoh kita menghempang jangan sampai terjadi sekularisme tandani aha masuk kita hubani suku-suku napa dua yang menjadikan aturan ini kan ibadah ini kan sarana sebenarnya bukan pusat. Nah, sarana ibadah bukan pusat, makanya ada salah satu naik kritik Martin Luther di Jerman yang membangun gerakan ikonoklastik. Ikonoklastik adalah gerakan Martin Luther yang menghancurkan semua patung-patung. Patung-patung menurunkan semua foto-foto nadong di gereja di Jerman bani panorangai. Ikonoklastik. Hal ini madong kesalahan membahen na aturan ini adalah sarana ibadah. Anggap kita istilah di bahasa Indonesia seperti jembatan keledai hasa, tapi justru menjadi pusat tujuan ibadah itu sendiri. Nah, jadi nahado kita sibui membahen garis demarkasi na jelas ijon. Gambar-gambar Yesus oke, tapi semuanya itu adalah untuk mempermudah kita pengenalan kita tentang siapa Yesus. Untuk memperjelas bahwa itu semua adalah sarana kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah, jadi termasuk doa bani pemahaman ta songon hala Yahudi kan? Hala Yahudi mengindo tanda. Nah, itu pihita. Jadi gati do pihita mengindo tanda ai. Padahal tanda adalah sesuatu yang disepakati bersama. Nah, itu tanda. Ya, aku masih pakai kita HP ya ini. Ya kita pahami itu, tapi bukan sebagai song disebutkan menukan idolatry aima ketika kita gantikan pribadi menjadi materi. Ulang namanya. Jadi ulang ketika kita pribadi Yesus Kristus menjadi materi, karena itu pernah dilakukan Martin Luther disebut gerakan ikonoklastik. Iya, untuk hari Minggu setuju nami bahwa kita memperingati kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitannya pada hari ketiga. Baru untuk 5 Musa 25, lebih gamblang memang memaparkan hubata pasal tahun Yobel. Ijado kaitannya, na yang kathanami aima, sonahan ebata begitu mementingkan arti yang namanya mengistirahatkan. Nah, ipasoh lu betokin. Nah, tanah yang sudah begitu capek juga diberhentikan sebentar. Nah, hari ke-50 ai. Nah, jadi ijada sakaitan yang disebutkan kami antara tahun Yobel, pakon sabat on, pada konsep sonahan ebata untuk berhenti, beristirahat, mengistirahatkan. Nah, ihutat tapi hinasa pari masa do sonon. Ipasoh lebih jumagi lang ijumai. Nah, berluko si 3 tahun baru may ulaki ijumai. Memang legan berbeda do hasil ini. Nah, songon jumatan na ihuta sonari kan lu jaduda lang istirahat. Habis dieksploitasi. Oh enggak bilang istirahat tokin lah. Nah, arahan penami otik ubani situa wakil ketua resort. Ya, terima kasih Bani Bapak Pendeta Pakon inang penginjil teneh. On masuk mahita lanjutan nih. Adong dope, tapi sebelum lanjut sesi paduahon, asa makin talar holi ambilan tahun pertongguan Pakon kebaktian hari Minggu, asa ibrana lebih Bapak Pendeta Bede Sumbayak. Ya, tertangar do. Tertangar apa? Ini gambar dong do. Jelas gambar nih ham. Kalau ini John Gatung sok, ayo.
Ah, jelas lu gambar niam. Ya, terima kasih Pak. Emang tapi jago tuh, Pak. Denges. Ya, kita kan Pak Bani 2 Musa 20 kondisi ini Israel menjalo hukum Taurat. Sasitoni kondisi dom mai bagas dosa. Ya, dom berdosa si dia roh hukum Taurat. Mudah kita bersejarah kehidupan di bangsa Israel. Halanyai ibiren ibata titahai sedo apala jalan keluar asalak merdosa si dia. Tapi gawe penuntun kehidupan bani si dia bahwa si dia aima bangsa nina ibata. Asa manggolu si dia mangarusi neja harosu pakon nalang harosu nina ibata. Masih bani kita sapuduhai ipataridakon do ijai harosu nibata ipataridakon do ijai nalang harosu nina ibata. Lami naparludo. Kasi napaduakon ikoran doon hukum Taurat. Sedo aturan. Marbeda do hukum pakon aturan. Anggo aturan cara mengerjakan doa. Tapi on hukum do. Aima hukum na berlaku untuk semua. Baik pemberi, baik penerima. Bani batape marlaku do hukumon. Bani jolma pe marlaku do hukumon. Ijama berlaku di bani bata. Ipataya ko ni bata do holong ni bani jolma lewat Yesus Kristus. Isuruh anak ni tanda ni holong ni hubani duniaon, hubani jolma, asimanua kita on. So nari topik ta so na holong ta dopak na ibata sibalik ni. Aima isi ni 9 tahun, hubani 2 Musa 20 on. Halang topik ta aima holong dopak na ibata. Minggu do kuli. Saya makawa do bataku dopak na ibata. Ya. Halanya kita ganupan anggo aku do Jakoba na ibatamu sedo songan pimpinan suku ijon na ibata. Tapi ia berlaku untuk semua Israel. Untuk semua bangsa, bahkan untuk dunia. Amir nami napaduakon, sebutan nami ijon. Napatulungan kita ganupan, holong dopak na ibata, ipatarako kita mai, na setia kita beribadah kubani. Anjaha idalako kita hawasipata selaku bangsa ni naibata. Ang giatakon onomari do horjahon on horjamu ay madala ko kita. Ari papituhon ay, ari persaranan do ay madala ko kita. Lang maloben otta horja papituhon, bani ari papituhon. Namang bay sundat kalak na legan. Roh kebaktian. Ay sama dengan lang makahulong ni bata kita use. On meron namin point na pa mute ijon. Kasi naparpudi kita ganupan, on manay panginto batta panorangon, ase jaga pakai kita, ase ulang holong ni bata ay, itapsirok kita, iunggo kita kubani perasaanta, kubani emosita, kubani simpatita, lang, naibataro tong pangguruata, lang dirita pasal holong ni bata. Omo nami domu kubani 2 Musa 20 ayat sada das kubani 10 sadon. Napaduakon kumbani Matius 22 ayat 37 das kubani 40. Kita kanupan halak Farisi pakon halak Saduki bani panorangai doma memperluas 10 hukum tita ay gabe 610 tolu perintah. Ya, halak Parisi do mambenay, Yahudi do mambenay, Romulakni na sapulay gabe 610 tolu perintah. Si dia pe lupa ma, si dia pelang terhafal si be 610 tolu. Halanya sihol si dia manukun Yesus. Kasi tong ni isukun Yesus ijon, lakom menyeret Yesus masuk ke bani perdebatan. Nah si dia do mambayan manggaris konay. Itarik sidia Yesus lahu berdebat. Ya. Nini naizado kumbani titahai. Si dia memperluas, mempersulit gabe 610 tolu perintah, tapi Yesus justru menyederhanakan. Isederhanahon Yesus do titahai maritani 2 hal. Holong dopak na ibata, pakon holong dopak jolma.
Asi Yesus selalu menyederhanakan. Lang Yesus mempersulit songon halak Parisei, pakon halak Saduki. Aima poin na pertama, sir sebutan nani John. Kusin na paduakon kita ganupan, nini John asi dalangkon kumbani gok niuhur. Ya, ahadu artini gok niuhur. Hati Indonesia igoran segenap hati. Bani hata Junani, hati ay malambang seluruh diri. Ya, lambang seluruh diri di mana terdapat jiwa dan akal budi sebagai unsur untuk hidup dan berpikir. Hati do kunci ni haganupan. Halanya jujur teks tahun asal umbani gok ni uhur kita, patokan ni uhur tado. Lahu mandalan kon haganupan ay. Halanya itu haluakon nasiul jalot tape kita mengharap kon hidup ni uhur do. Ay ma hidup ni uhur ni bata. Lang markitehon ni namak terdaun kita. Jana doma dalam kon na bata ay markitehon ni anak ni Yesus Kristus. Nah tambahan Pak Silalahi, terima kasih Mak. Ya, terima kasih mau bani Bapak Pendeta Beri Sumbayak. Doma makin talar jelas teneh. AIP kubata pemasuk kita mas nari sesi napa dua hon. Ase ibaratnya pan orang. Isena sihol menambahi sharing pakon menukun. Ayo silahkan. Selagi ada kesempatan. Age Bapak Bu dotong menukun. Maben sharing koma. Lang maning Anami sada anami. Oi, Bu Babeng. Ya, berarti si Tuan Ramada sebenarnya kenaihan itu dong. Lubang banyak kenai. Ya, kurang ya reduction. Oh, ya. Dong apa? Malo be. Nah, anggalang ayo lanjut. Kama, kenapa perlu benak kenai? Baru. Udah perlu. Babeng. Han isina kana perlu ham na han lubang bayat na jana kana perlu biay. Lang tadi ganu. Agil uang buaya perlu bilang pala mahua. Kama. Terakhir. Ayo silahkan. Ya, sabar tokin. Ya. Ini. Nah. Kamu ya. Itu dia nyalanya itu. Itu Bapak di nomor 2. Halo, terdengar dong. Terdengar. Sorry, lagi putus sambungan kenayang. Na pertama ini nami pasal bilang teneng. Ididahkan kami ambilan minggu pakon ambilan pertonggoan atau si basaon sarupa do sebenarnya lang pala berbeda. AGP somal do ididah kita titah perlu beda skubani paupatkon dopai pembagian ni titah palimahon das kubani 10. Nah, ididahkan kami titah hondo mesingkung Bapak Pendeta bedenokan. Ini adalah target ideal yang harus dicapai seorang Kristen. Jadi anak-anak kenai bani pemaparan di pendeta nomor sebut ini adalah cermin. Tetapi yang gua memang idah mah hal ideal yang diinginkan oleh Tuhan yang harus dicapai oleh kita sebagai umat Kristen. Jana hal ideal inilah menggambarkan kepribadian nih Nebata. Jadi halari kehidupan kita harus terus menuju ke kesempurnaan. Nah, dopai nama paduahon, Allah itu ingin bahwa dia itu jadi prioritas. Langa dong prioritas nalegan selain Allah. Nah, jana halanya itu holy saya dong pengakuan halani Allah itu adalah yang prioritas, maka kita bisa mengaku bahwa haganupan halani hidup nihur. Haganupan halani kasih karunia. Dan kita mesti mengakui
anggo ia dona prioritas, dia yang haganupan hita adalah kasih karunia, maka dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, anggo pita hia dona maha kuasa, kenapa kita mesti menyembah ilah lain? Nah, kan hujado akhir nih. Aima pasal itu pai, nah mungkin na paling aplikatif sonari di dah kita. Banyak orang terlalu gampang mengatakan puji Tuhan, mengatakan ya Tuhan, pakonalegan-alegan. Nah ini anggo mangidah kesakralan nih gorani naibata udah hilang sekarang. Karena kita terlalu gampang menyebut sedikit-sedikit menyebut nama Tuhan. Naon holi pot orang pendeta, alani anggo mangidah kita menyebut nama Tuhan itu mesti dengan segenap hati. Nah, anggo sonari halani kesenggol pe otik. Nah, mungkin kita udah bawa-bawa nama Tuhan. Madabu, Jomba, nah itu nahadon ini jadinya tidak sakral memang anggo hana memang tidak terlalu digampangkan. Dopai pasal sibasaon dapat lebih haganup dohita sepakat seorang bahwa kasih itu adalah identitas Kristen. Haganupan orang Kristiani itu identitasnya adalah kasih. Nah, jadi itu saya ketahuan kasih inilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, berarti itu harus total, pol. Nah, lang berbagi-bagi, lang adong boy itu tidak bisa jadi dua, kasih kita Tuhan, dikasih kita mengasihi dunia. Itu tidak mungkin. Kita harus pol, totalitas, mengasihi nebata. Nah, pertanyaannya, Bani Yohanes 10 ayat 15, jikalau kamu mengasihi Allah, maka kamu menuruti segala perintahku. Mulak hubani titah nok kanayai. Anggo boy dohita bahwa pada saat kita mengasihi sesama, itu juga berarti kita mengasihi Allah. Karena itu katakan nih Bani Yohanes 4 ayat 20. Orang yang mengatakan dirinya mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Nah, jadi anggo adong halak maka tahun au rajin hu gereja, au rajin hu pertonggoan, au sonon, itu adalah cerminan saya mengasihi Allah, tetapi marbadai do pakon haganuk kalak. Nah, itu berarti ijoni katahun dia adalah pendusta. Nah, ini mesti kita tegaskan, ya mengasihi Allah, mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Nah, mengasihi sesama berarti kan memperlakukan sesama itu sama dengan memperlakukan diri kita sendiri. Ini yang berat. Anggolang rahita ihata-hata ihalak, maka kita lang makata-hata ihalak. Kalau kita tidak mau dikucilkan, berarti jangan mengucilkan orang lain. Kalau kita merasa kita tidak mau kalau orang terlalu dominan, kita juga jangan terlalu dominan. Nah, akhirnya mulak hubat tege bahwa sebelum kita melakukan sesuatu hubani halak, mungkin ada baiknya kita bercermin dulu. Porini hubain sonon, gimana ya kira-kira? Anggo sonon, gimana? Karena pada akhirnya, ya kita disebut pendusta, bahwa kita ke gereja, kita bersekutu, kita nalegan-legan, tapi mersurei. Nah, itu pendusta. Nah, ini aplikasi ini holong, ini sangat-sangat nyata tenebani kehidupan di Kristiani ya. Karena semua orang tahu bahwa orang Kristen itu adalah mengasihi. Itu melekat. Pada saat seorang Kristen kemana-mana, maka cerminannya adalah dia adalah mengasihi. Nah, sada kebanggaan sekaligus sada beban yang harus kita ya melekat kemana-mana pun. Jadi agak bukan hal yang lumrah harus ya, anggodong halak Kristen berbadai. Itu bukan orang Kristen juga kalau dia pendendam, kalau dia membenci sesamanya. Nah, kan AGP jadinya pertanyaannya siapakah sesamanya ini? Kan Naido Ipa Ganjang. Nah, tetapi sesamanya sesama manusia, kalau kita masih membenci, kalau kita masih dendam, kalau kita masih memperlakukan orang berbeda dengan orang lain, nah itu mungkin sada koreksi hubata bahwa
Tuhan ingin kita mengasihi dia, berarti kita memperlakukan sesama dengan kasih. Mungkin ama otik tambahan uben namin, kodong nasalah koreksi pendeta tene. Terima kasih. Ya, terima kasih Bani Bapak Hangir. Lubang Baya. Asiondos mau Bani Situa Anton Ramada Saragi. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bata Ganupan, terima kasih Bani Lewapeng, Pakun Bapak Pandita Inang Bipo Ita Ganupan. Anabi memberi pendapat ini. Pasal nok kenai sabat nah kita diskusihon. Nah jadi yang gue bani ajaran Yahudi bahwa sabatai memang adalah di hari Sabtu dan memang ai adalah hari istirahat. Dan kemudian masuk kita sekunai doma ijelaskon Bapak Pendeta senai homage inang situ harus diana bahwa kita jadinya melaksanakan ibadah itu, anggos Yahudi sabat ai sekaligus melaksanakan ibadah orang ai. Nah kita kemudian alang hari Sabtu kita bain, tapi Minggu dengan dasar bahwa ijaima sebenarnya hari di mana kita merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Nah, tapi dengan adong nih perubahan ya dong nih hurname homa terjadi sada pergeseran tene pola kehidupan nih kita Kristen bahwa kita bain hari Minggu menjadi hari merayakan begitu ya, tapi kita melupa mengatakan bahwa itu juga sabat begitu ya. Nah, masih boita tahun sunai bahwa Nini Mangguhanai berpendapat Tuhan itu juga punya maksud. Kenapa sih adong sabat dalam satu minggu? Kenapa harus ada istirahat satu hari, sabat dalam satu hari? Tentu nih, yang gue menurut logika aku sendiri manikulobe, bahwa memang manusia itu seperti mesin juga begitu, bahwa perlu ada suatu perbaikan secara periodik begitu ya, maintenance. Jolma pesonaido, bahkan di kantor pe kan ada do masa istirahat jam 12 sampai jam 1, kemudian anak sekolah juga dalam 1 tahun itu tidak dalam tahun itu semua anak-anak sekolah. Nah, arti ini adalah memang menurut Hanami bahwa ada maksud Tuhan bahwa memang manusia itu perlu istirahat, tapi ketika istirahat pun dia diberkati. Nah, ketika kita bain ai menjadi hari Minggu dan kita sebut bahwa disitulah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu tidak salah. Tapi adong nini hurnami lebih kita menitikan itu dan tidak menyatakan itu sabat. Nah, akibatnya adalah lojanando jolma marhorja bani hari Minggu dibanding dengan hari kerjanya. Contoh, arti ini bahwa pada hari Minggu kita ada suatu pekerjaan yang di luar kebaktian lebih berat daripada sehari-harinya, sehingga pada hari Senin bahkan kita itu merasa I don't like Monday begitu ya. Alanya hari Minggunya idom iya loja. Nah, ondo ini hurnami sada pergeseran nggak tahu lah apakah dengan pergeseran ini juga mengakibatkan berdampak terhadap kesehatan nihita jolma, karena kita terus menggunakan tubuh kita itu dalam 1 minggu, berarti yang golang adong istirahat nih cuma ini ya, berarti seterusnya akan menjadi begitu dan mengakibatkan adong ketahanan tubuh kita menjadi tidak kuat begitu atau gimana. Nah, ini hurnami pandangan nami tene. Jadi usul nami, saran nami adalah bahwa ketika pehita tahun bahwa minggu itu adalah memang suatu hitabain dasarnya untuk melaksanakan kebaktian, tapi itu adalah sabat. Nah, agi huta itaida adong do terjadi pergeseran cukup signifikan pasal bahwa sebelum nih anggo buka warung di hari Minggu itu tabu begitu ya. Anggo sonari lang adong tabu-tabu nih nggak ada ininya begitu. Nah, terjadi pergeseran yang sangat signifikan ini hurnami.
Nah, anggo misalnya kita diskusi pakon hasomata, katakanlah Advent begitu ya, ahadu horjahon hani masanggari Sabtu. Pernah kita katanya diskusi begitu. Ya memang dia melaksanakan itu seperti apa namanya kegiatan kejahudian itu sendiri. Ahai ben sedia datang ke rumah ibadah begitu dan ibatasi mah untuk melakukan sesuatu pekerjaan pada hari kan begitu. Nah, bahkan ya tahun sedia, ya kadang-kadang sih pada waktu masa-masa seperti itu kita juga langpala bahat beraktivitas sehingga kita juga katakanlah makan atau apa itu ya sekedarnya begitu. Nah, ini nami pendapat nami teneh boy mungkin itambahon Bapak Pandita nah pemahaman ta pasalon tapi yang gua nai mengidah secara hanya bahwa ini terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Nah, membain hari Minggu itu bukan sabat lagi, tapi adalah aktivitas. Anggo mungkin dia ke gereja masih mendingan, tapi adalah melakukan pekerjaan yang lebih lain lagi, lebih berat dibanding dengan hari-hari Senin sampai hari Sabtu. So naik kira-kira. Nah, pendapat nami Bapak Pandita Inang Bipo mungkin boy iluruskan atau beri tanggapan. Terima kasih, Mak. Ya, dong nakana yang bani situa Anton Ramada masukan atau pendapat pasal hari Sabat. Ati kadang lebih bata. Dong apa? Sebelum anda sependita. Ya, anggolang dong dope asyalo biarong sukun aku. On pasal titah. Pasal titah anggida hita hubani 2 Musa 20 ya tahun jai barangi se nama nombah debatan legan atau menambah gana-gana yang tidak menyembah aku. Aku pencemburu ini membalaskan hajahaton nyai hubani yang makorjahon. Nah suku-suku nami anaharo pembotoh ta pembalason itu hanai hubani hita nang makorjahon kita nyai. Apakah isanggah nama ngeluh kita dalam perjalanan hidup kita itu bodoh bototai, oh ini Tuhan sudah membalaskan laku horjahon kita hai. Atap naboto hai holi dodop salose goluhon ari simagira. Alani joni hatakan manungun dibalaskan do, membalaskan kejahatan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, terlebih menambah debatan legan menduakan Tuhan. Nah, jadi suku-suku nami pambotoh tane balas tua kubata langi horjaho kita hai atau misalnya menduakan Tuhan, bodo botoh hota sanggah manggol kita ataupun holi do ari magira tane. Nah, terima kasih. Saya ondo semua hubani Bapak Pandita, Bapak yang penginjil. Ya, Bapak Situa Jaserlin sujud tangan. Tolong. Ya, silakan Pak. Ya, bekam. So naso di moderator lupa na yung lidah. Tadi darah ini. Ya, moderator Boydo. Boy, bekam. Iya, terima kasih. Jadi memang saya tertarik karena ini Minggu Wanita. Jadi berbicara kasih itu cocok sekali untuk wanita. Kasih sering kita identikan dengan bunga. Say with flower. Katakanlah kasih. Mungkin anggo inang mengingat konon lebih tepat. Saya usulkan supaya disimbolisasi dengan bunga pada saat. Yang kedua, soal amandemen. Di dalam Alkitab kan tidak ada amandemen. Sering dikatakan kita lakukanlah yang tersurat. Kita mengikuti tersurat itu menurut redaksional pada zaman penulis. Tertulis Sabat itu Jumat sore sampai Sabtu, Jumat sore sampai Sabtu sore. Nah di belakangan kita amandemen dalam arti positif identikan dengan kematian hari Jumat, kebangkitan hari Minggu. Siapa yang berhak untuk membuat amandemen ini? Dan di buku mana itu tersurat sehingga semua orang bisa mempelajari. Ya, tuh. Yang kedua soal di dalam Tibasaon. Ini kan yang jelas adalah dialog antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat. Ahli Taurat begitu disegani, dihormati pada zaman itu.
Zaman sekarang pun banyak yang dihormati gereja, ya, yang ahli di dalam kitab, ahli di dalam peraturan segala macam. Pada satu saat, ya, orang ahli Taurat itu mencoba bertanya dengan maksud menjebak, testing the water ini bahasa Nuari. Apakah jawabnya? Ternyata jawab Yesus begitu tepat. Malah sebaliknya Yesus bertanya kepada mereka, balik. Ditanya ahli Taurat, apa jawabnya? Yesus menilai tepat. Oleh karena itu, kedua oknum yang berdialog ini sama-sama menjawab tepat. Tarsunai mana min hitaon. Kalau berdialog dengan Tuhan, bila Tuhan bertanya kepada kita, maka mudah-mudahan Tuhan mengatakan, Anda benar. Si pelajaran mulai. Bagaimana cara mempelajari itu? Salah satu penuntun ke arah satu adalah titah. Titah itu adalah second prevention. Mencegah untuk tidak berulang suatu peristiwa. Hal-hal titah memang penting, walaupun tidak itu tidak menyelamatkan. Dan yang terakhir, ada juga nasihat yang terselip. Kalau kita baca dialog, ulang. Tangihon hanimama poda hani ahli Taurat, tapi ulang tiru perlahan. Berarti orang yang pintar tahu peraturan pun banyak kekurangannya. Ulang namin sunahita. Tidak adalah second prevention untuk kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bani Situa Jaserlin Saragi taneh. Alani terakhir namon teka dong dope. Ulang hole tadian. Makura tukin sada. Ai jado ai lang tadi Bapak Buaya. Oh, John Purba. Bung Bay. Oh, oke. Ya. Rekam. Ya, terima kasih. Mbakku lau manak kasih soal tertangar dulu nih. Tertangar. Ya. Nah, perlu kenai Pak orang pendeta BD utik soal hukum Taurat menarik menurut tahu bahwa sebelum hukum Taurat itu ada, bahwa bangsa Israel itu sudah berdosa, kan sunai menggambaran ini. Nah, anggewa sahita bani surat Roma bahat keterangan soal hukum Taurat. Nah, nasiol syukuron nane aima misalnya gue bahasa hita bani Roma dong tertulis sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, baru berikutnya dong homai jai sobutuse bahwa orang tidak dibenarkan hanya karena melakukan hukum Taurat. Nah, mungkin mohon penjelasan Hanami John. Ada sebenarnya tujuan diberikan hukum Taurat untuk bangsa Israel, sementara bani perjanjian baru songon disebut Hanami kenai Roma bahwa orang yang melakukan hukum Taurat pun tidak dibenarkan gitu. Saya mungkin menami, terima kasih. Ya, jadi arani domadong opat tene 5 nak kenai nadop memberi suku-suku takon masukan. Perlu benak kenai situa Remansen, baru situa Anton Ramada, Anam sendiri, Pakon situa Jaserlin, Pakon Bapak John Purba. Adong nak kenai 3 suku-suku nembani situa Remansen. Aima terlalu gampang menyebut nama Tuhan. Nah, harus Tuhan nih kondisi kehidupan sehari-hari on. HP larang lang boy mahapung tu. Nah, baru benar kenai pasal hukumanai Pakon hubani Bapak John Purba. Anggona dengan kenai tambahan saya iri pun atau sempurnahon Bapak Pandita mak Pakon inang penginjil. Silakan. Iya, aku singkat ada sahubalosi. Saya dong panorang holi bani piga-piga nomor tugas kesempatan otik agenda pertungguan. Wajib hukumnya nomor tugas harus bicara sedikit tentang ahana dumi persiap pokoli. Mungkin ya 30 menit sahalak. Makanya singkat-singkat ada sisuk kami. Ya, nah perlu
bani penyebutan nama Allah memang do mata kastorangnya tahun bani 2 Musa 20. Tapi perintah ni Yesus bani 2 Matius ainok kanai patorang irang penginjil ta adong je kata segenap. Ketika itu berasal dari segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, go on. Nah, persoalan ini jangan dianggap remeh. Jadi tanda bukti holong tahu berdine bata, nah harus kita sunari untuk mengungkapkan itu dengan rasa hormat. Rasa hormat. Halani bani pemahaman Timur Tengah kuno tentang nama itu kan otoritas. Nama itu kan bentuk kepemilikan. Nama itu kan pribadi, kudus. Bahkan sampai manggurani Yahweh pelang boy hala Israel lah. Lang boy, Adonai. Ama hala di kudus ni. Ama hala lang sembarangan. Bani Keluaran 20 on ayat 7 ayat tahun. Iya, itu termasuk pelanggaran. Nah, tapi kehidupan tasunari ya adong halak napor saya yang merasa dekat dengan Tuhan, yang merasa lebih kenal sekali dengan Tuhan, sehingga penyebutan Tuhan juga menjadi kehilangan makna. Pernah terjadi sunai. Nah, tapi nah kita sebagai bentuk kasih kita, alani panorang tasunarikan tentang kasih kepada Tuhan. Nah, bentuk kasih kita untuk menjaga kekudusan itu, bahwa larangan penyebutan nama Tuhan, menyebutkan aminukan, ketika kita misuse, salah berguna, salah menggunakan, anggap remeh, bahkan memakai nama Tuhan untuk kepentingan sendiri. Anggo bani katekismus kecil, pita bani sanggah marsitaronon, parutolon, ijaima goranon di Tuhan. Nah, lang koti-koti lau naik angkok pe songon simbalok takan bisa nggak? Bisa, boy do. Jadi mungkin lebih kubani nahado kita untuk lebih tanda hormat kita kepada nama yang kudus itu. Agi pihak tahun Shakespeare apa arti sebuah nama, tapi nama bagi kita adalah sesuatu yang benar-benar harus dihormati. Artinya, sebetulnya nami, mari kita buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan menghormati Dia. Dengan menghormati Dia. Ketika menyebut nama Tuhan, mari lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ama na perlubing na paduahon nahado hita boy sipata mangidah guluhon dari kacamata iman kita melihat kehidupan kita. Sama seperti perguluhon ni bangsa Israel, apapun yang terjadi bani guluh ni dia selalu mengaitkan kepada hubungan dengan Tuhan. Selalu dikaitkan. Apa nama sahubani dia, mereka kaitkan tentang salahku, dosaku. Makanya dong bani dia memberi galangan situ tungun, asasapani dosa, bahkan tiap hari. Nah, iujur Israel untuk menggalangkan halanya dong dosa-dosa aktual kan, dosa-dosa harian. Nah, tanda hita sonariai marhite perjamuan kudus. Jadi untuk menasab dosa-dosa harian, kami perjamuan kudus. Tapi untuk menasab dosa-dosa asali itu baptisan. Nah, langharatun lasina memang song disebut bani teks Keluaran 20 on, langharatun lasina. Tapi ketika kita mengidah guluhon, tetap kita kaitkan hubani, salahku, dosaku. Sehingga marhiti nasonayai kita akan berpaling kepada Tuhan. Aima pola pikir na itanamkon hubani bangsa Israel. Jangan lang salah kuma sugari itanamkon pola pikir rahubata sunari untuk melihat hidup ini tidak melulu dari kacamata dunia, tapi juga dari kacamata nahaduau pakon Tuhan. Nah, jadi yang gohal Israel na perlubi didah aima apa salahku kepada Tuhan. Masih sonon guluhku, masih sonon au. Anggo hita lang, langsung menyalahkan orang lain dulu bing. Ay do gialan sion duai, halan sion duai. Langsung kita berkaca kepada pribadi kita, berhubungan kepada sang pribadi yang sesungguhnya aima naibata. Aima na mengihut. Jadi
Untuk Sabat memang ya perlu dulu pembahasan khusus bataon. Nah pasti dumai tahu ku bata untuk menguduskan hari Sabat. Nah dohita sonari memahami bahwa kita punya kewajiban sonari untuk menguduskan itu. Menguduskan dalam artiaha. Nah dohita si memakai ariai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Memuji ia, pasangapkon ia. Bersyukur atas 6 hari yang sudah ibirene batahu bata. Saya kira perlu pembahasan khusus tentang Sabat bata. Hal ini bahadu perdebatan tentang kapan sebenarnya Sabat, kapan hari Minggu. Ijadu peralihannya. Mungkin aku saat on agak sempit depan orang tamat sahab antara Sabat dan Minggu. Tapi ada orang-orang yang setia menjalankan bahwa Minggu itu full untuk ibadah. Ada. Dan hidupnya diberkati. Nah, langit termaguan rezeki huma iya sudah ditutup kode hari Minggu. Nah, ada piga-piga kesaksian pasal on hubani bahkan situata kuriata. Nah, memang dia sengaja tutup hari Minggu. Nah, ibandiku komanda buka hari Minggu, lang dong aku mabadi na buka hari Minggu aja. Nah, mungkin boleh jadi pelajaran bata. Baru namang ihut hubani halinokan hubani padita beri sumbayat. Halo, itu so kanami malu hubani padita beri sumbayat koli inang penginjil tak. Ya, ayo kan orang. Ya, dompe pagi ya dompe. Oke, jadi syukur kan soal hukum Taurat itu nih. Ya, ita kan nokan isawut kanami dumamar dosa bangsa ai baru roh hukum Taurat. Isawut kanami ai bani pardalanan ni pardong ni hukum Taurat ase takas bata bakwa sedo ibere ai gabe hasapan ido sa hukum Taurat ai. Tapi gabe hondor istilah sunario ai ase iboto jolma ai iboto bangsa ai sa itong ni kedudukan di sini selaku bangsa ni bata na adong do hondor ibere ni bata ban istilah sunario. Anu kami perlu bisul sebutan nami marituan niya. Kusipat bahon lang kumabuhin maluang markiteo ni nama kordaon hukumai. Adi man disobuno kan apostol Paulus sukuria Romai bani sidia na tapi manjalo hukum Taurat ay pa kunalo hukum Taurat ay halwa akon pita sala do ay markite Jesus Kristus. Jadi lang hukum Taurat ay gabi dalan halwa akon tapi Jesus no gabi halwa akon. Namin tambahan, terima kasih Ma. Ya, berarti penolong bani nang penginjil tak. Ya, lanjut pas tambahan donokan kembali perjanjian baru Matius. Ya. Ya, lanjut Ma, Bapak situ nami. Ya. Dari pertugas Ma, atau dong nasi hol memberi ya garis-garis besar si boy ya. Saling tukar informasi pasalam bilata, adong panorang tasa propa jam menarik. Uben nasiam hasoman inang. Nomor tugas ibani kebaktian minggu atau pertemuan ase diberi pan orang ya memberikan gambaran atau ambilan atau sebaran banyak hari minggu hari Jumat ase onda semua siam kumbani Cibubur perlu be Cibubur Cipayung depan waya Cililitan ya silakan Cibubur. Ada Cibubur? Ada Cibubur. Ya, saya Tulang, kedengaran nggak suaranya Tulang? Kedengaran, tapi wajah yang mana ya? Saya. Oke. Bekam, jelas tidak? Parlobe au minta maaf, halani hari Minggu marbahasa Indonesia doau halani au mabiar halani au tadi isaribu dolok mungkin bahasaku kalau bahasa Simalungun nanti campur-campur karo toba. Jadi saya hari Minggu pakai bahasa Indonesia. Yang pertama nanti saya akan menceritakan tentang latar belakang bangsa Israel kenapa mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kemudian saya juga menjelaskan nanti bahwa
ketika bangsa Israel itu sudah tiba di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan 10 perintah itu berguna sebagai buat bangsa Israel sebagai penuntun mereka, supaya mereka mengerti akan dosa mereka dan sebagai alat untuk menegur apakah mereka melakukan salah atau tidak, atau mereka itu semakin jauh dari Allah. Kemudian melalui 10 perintah Allah ini juga diminta kepada kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kemudian nanti saya akan menjelaskan bahwa dengan melakukan 10 perintah Allah atau mengerjakan 10 perintah Allah bukan berarti kita terbebas dari dosa, tetapi iman kita lah yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian saya jelaskan bahwa 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sampai ke-4 untuk mengasihi Tuhan, yang ke-5 sampai ke-10 untuk mengasihi sesama manusia. Kemudian teks pada hari Minggu itu diambil dari perintah yang pertama sampai ke-4, yaitu kasih kepada Tuhan. Kemudian saya menceritakan tentang kasih, saya ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu dan segenap akal budimu. Berarti kasih yang kita berikan kepada Tuhan haruslah kasih yang totalitas, kasih yang sempurna, mengutamakan Allah sebagai yang paling utama. Nah, kemudian kalau memang Allah sudah memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita, kita sebagai manusia membuktikan apakah kasih kita kepada Tuhan. Nah, kemudian nanti saya akan menyampaikan juga bahwa kasih itu tidak perlu hanya diucapkan saja, tetapi harus ada tindakan dan pengorbanan. Saya nanti memberikan contoh adalah tentang seorang Samaria yang baik hati yang menolong korban perampokan. Nah, kasih yang diberikan oleh orang Samaria ini adalah benar-benar menggambarkan kasih-kasih yang totalitas dan mengasihi orang yang membenci sekalipun. Kemudian setelah itu saya menjelaskan ciri-ciri orang yang mengasihi Allah. Nanti saya ambil dari Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Bahwa ada 3 ciri-ciri orang yang mengasihi Allah. Yang pertama menuruti firman Tuhan, yang kedua melakukan, yang ketiga memegang perintah Tuhan. Kemudian setelah itu nanti saya akan menyampaikan membuat contoh tentang ciri-ciri yang mengasihi Tuhan, yaitu tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak yang menyuruh anaknya itu pergi ke pohon anggur mereka. Anak pertama mengatakan ya, tetapi tidak melakukannya. Anak yang kedua mengatakan tidak, tapi pergi dan melakukannya. Nah, itu kemudian saya bandingkan nanti. Kemudian nanti setelah itu saya menyampaikan juga bagaimana cara-cara kita untuk mengasihi Tuhan. Itu nanti saya jelaskan. Yang pertama yaitu akulah Tuhan Allahmu. Itu dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 4. Kemudian saya jelaskan lagi nanti cara kita yang kedua untuk mengasihi Allah adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu dalam ayat 7. Kemudian cara yang ketiga mengasihi Allah adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sampai begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ma diarai tapi holi nggodong holi masukan-masukan nak kena hidup ibere pendeta ditambahkan deh holi. Ya. Tenang. Andos mahu jemaat GKPS Cipayung. Ayo. Terima kasih. Ya, betul. Ini yang hari Minggu atau yang hari Jumat dulu, Boto? Naik jape boy, hari Jumat boy, hari Minggu boy. Hari Jumat dulu deh. Ya. Oke, terima kasih. Bani waktu penorang naibere. Anami merambilan bani pertonggoan hari Jumat. Sebagai pembuka Hanami membaen aima masalah dialog nih hukum Taurat dengan Tuhan Yesus. Yang sebenarnya hukum Taurat itu pengen menjebak Tuhan Yesus untuk menjawab mana hukum yang paling utama. Nah, iban kami di son sebagai dikatakan di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 7. Aime ben kanami holi bahwa sebenarnya orang ahli Taurat ini
mereka sebenarnya sangat paham dan mengerti dengan hukum Taurat, tetapi mereka itu tidak tahu, tidak mau menjalankan dan tidak mau melakukan apa yang mereka ajarkan kepada orang-orang. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang gila hormat, tapi tidak melaksanakan perintah Tuhan. Aima sebagai pembuka di Ben Kanami. Nah, selanjutnya di pasal naha bani maningon holongan mudo nebatamu bani gokni urmu bani gokni tonduimu apa bani kumbani gokni pikiranmu. Iban Kanami disohon sebagai dasar nih, ibuat Kanami melalui Matius Yohanes 10:4 ayat 10:5. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti firman-Ku. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perintah-Ku. Nah, emang holin neneng di kembangkung Kanami. Selanjutnya saya membani berikutnya pasal 30 dan selanjutnya Iban Kanami sebagai untuk ini sebagai bahanna naboy dian kembangkung Kanami holi Iban Kanami Umbani sada Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Aime Ben Kanami sebagai materina holi, Jaima holi di Kembangkung Kanami. Sonaima terima kasih. Ya, terima kasih mahubani inang Junita baru kita. Lanjut mahubani boto pria baru sepayung. Ya, terima kasih. Untuk khotbah hari Minggu juga saya akan membawanya dalam bahasa Indonesia supaya lebih jelas karena bahasa Simalungun saya masih berpasir-pasir. Untuk teks khotbahnya, untuk awal khotbah itu saya pertama-tama ingin menjelaskan latar belakangnya juga, di mana Tuhan Yesus Allah memberikan hukum itu kepada bangsa Israel melalui Musa, kemudian bagaimana perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir sampai Kanaan. Kemudian saya mengambil pendapat dari teolog untuk membagi bahwa hukum itu dibagi menjadi 10 hukum firman Tuhan itu dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu hukum pertama dan keempat itu yaitu mengatur hubungan secara vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian hukum itu dibagi kedua, bagian keduanya yaitu hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu mengatur hubungan secara horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Setelah itu saya akan membahas hukum per hukum gitu, perintah per perintah. Misalnya perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu akan diberi keterangan dan contohnya. Demikian juga yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi setiap hukum itu akan diberi penjelasan dan diberikan masing-masing contohnya. Kemudian saya akan mengkaitkan juga dengan pembacaan epistel untuk minggu ini, yaitu yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang mana mengatakan bahwa untuk mengasihi Allah itu kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Nah, itu akan saya kasih keterangan dan saya hubungkan dengan bahan firman kita untuk hari Minggu, di mana kesimpulannya yaitu bahwa anugerah kasih yang kita dapat dari Allah yang terdapat dalam hukum pertama sampai keempat itu berarti kita juga harus melaksanakan kasih itu kepada sesama manusia yang seperti yang tertulis dalam hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Mungkin itu saja garis besarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bani Minang Burs Payung, Sonari, untuk semahu jemaat
GKPS Lubang Buaya. Pertanggungan atap kebaktian hari Minggu. Silahkan. Saya dari GKPS Lubang Buaya. Sebenarnya saya sudah ngasih tahu waktu minggu lalu, saya hanya menyingkatnya saja ya. Sama topik saya, firman yang akan saya, firman yang ditetapkan itu dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 tentang bagaimana mengasihi Allah. Poin yang saya tangkap dari firman Tuhan ini yang akan saya beritahukan, bahwa Tuhan itu ingin sekali bergaul dengan, mengasihi Tuhan itu, Tuhan ingin bergaul dengan kita. Cara bergaul dengan Tuhan, poin yang saya beritahukan adalah kita harus setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Yang saya sampaikan ini sebenarnya bagi saya pribadi adalah kesaksian hidup saya, hidup keluarga kami. Bahwa kalau kita mau mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, mari yuk membaca Alkitab setiap hari. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan Allah tanpa kita mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi poinnya, mari membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu, menghidupi Tuhan itu dalam diri kita. Dan Tuhan ingin sebenarnya kita mengasihinya, mempraktekannya dalam hidup kita. Jadi kelihatan itu di dalam hidup kita. Harus kita lakukan dengan pertama, membaca firman Tuhan. Nanti kita akan melihat bahwa banyak janji Tuhan di dalam Alkitab yang akan diberitahukannya kepada kita. Jadi kalau mau mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak ingin diduakan, tapi kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, menyerahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Itu nanti yang akan saya kasih tahu. Mari sungguh-sungguh mencintai Tuhan hanya dengan membaca Alkitab, memperkatakan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita, dan berdoa, menyerahkan hidup kita, seluruh beban hidup kita serahkan kepada Tuhan. Mencintai Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, tidak dengan perkataan-perkataan, tapi dengan prakteknya. Yang paling utama pastinya membaca firman Tuhan setiap hari. Kita bisa mengisi firman itu dengan menghidupkannya di dalam diri kita dari membaca firman. Kemudian itu yang mau saya sampaikan. Poin yang kedua, mengasihi Tuhan Allah. Bukti kita mengasihi sesama. Bukti kita mengasihi sesama, nanti saya beritahukan di sini. Bukti kita bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Tanda kita mencintai Tuhan, ya kita praktekkan dengan mengasihi sesama. Banyak hal yang kita lakukan dalam mengasihi sesama, seperti kita mendoakan teman kita yang sakit, mengunjungi teman kita yang sakit, kemudian berbagi kepada sesama, karena Tuhan adalah kasih. Jadi bukti kita mengasihi sesama, ya kita harus mau memaafkan. Nanti saya ceritakan bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi mari kita juga belajar mengasihi sesama kita, belajar mengampuni teman yang menyakiti kita, karena di dalam hidup ini pasti ada pergesekan. Pasti pernah kita disakitin. Pasti kita pernah membuat teman kita, terluka hati kita, dilukai teman kita. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita dan mewajibkan kita untuk mau mengampuni. Kemudian berikutnya saya akan
menerangkan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah. Kalau Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, maka kita juga diperintahkan Tuhan untuk mau berbagi, mau menjadi orang yang bermurah hati kepada sesama, mau menolong sesama kita. Karena Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi setiap perbuatan kita yang baik, apa yang kita taburkan pasti akan kita tuai. Nanti di sini akan saya terangkan bagaimana Tuhan akan menggerakkan hati kita untuk kita mau menunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada lingkungan kita. Kita tunjukkan bahwa Yesus yang hidup di hati kita, kita praktekkan. Jadi kita menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi orang-orang yang lemah di sekitar kita, baik saudara kita. Mungkin saya akan berkesaksian, sebenarnya kami sudah berusaha dalam kehidupan berjuang untuk melakukan ini, menjadi orang yang murah hati seperti firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah pemurah. Mari kita menjadi orang yang pemurah. Itu saja yang mau saya sampaikan nanti. Terima kasih. Itu intinya. Ya, terima kasih Bani Inang Rosanna Burusehan. Ambilan pertangguatan untuk ambilan hari Minggu. Bani Inang Rosdiana, situ Rosdiana Bursepayung. Silahkan Boto. Ya, terima kasih. Otik dasa ipada sanami. Nah pertama bani latar belakang ipada sanami bahasa ibagas perdalanan AGP 3 bulan do pesidia keluar hantano Masir. Halani buai pergumulan persoalan kehidupan pakoni kesulitan-kesulitan yang hadapi mereka. Mereka bahkan tidak bersyukur kepada Tuhan, dan bahkan mereka mulai menyembah dewa seperti bangsa-bangsa yang mereka temuin dalam perjalanan. Aima ase mardosa do sidea. Nah, ketika tiba di Gunung Sinai, hala diholong nih sebetul nih Tuhan, ubani bangsa pilihan neon asulang mago, Tuhan memberikan hukum Taurat yang 10. Tetapi untuk ambilan non sadada pai opat do hukum 1 sampai 4. Nah, perlu besiul pada senami ijon bahwa Allah Yahweh memproklamirkan dirinya patugahkon isi diri ini. Jadi patugah bahwa ia yang membawa keluar dari Mesir, bahwa dia adalah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya menurut Bani 11 bahkan bahwa ia adalah yang memberi berkat bagi orang pilihannya. Itulah Tuhan Allah. Nah, karena itu Tuhan Allah, ya Tuhan Allah juga tentu berjanji juga untuk memberkati, menyertai, memelihara kehidupan mereka. Nah, halani Tuhan udah berjanji, Tuhan juga menuntut dari umat yang dipilihnya tentu harus mengikuti hukumnya. Anggota pendeta Bedeno kanai tanda kasihnya. Nah, tanda kasihnya ya, sebagai tanda kasih kita harus mengetahui tentunya apa kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, kebenaran di hadapan Tuhan terutama dalam hubungannya dengan Allah, anatulwai, jangan akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Baik, yang kedua jangan menyebut nama dengan sia-sia. Nah, baik menguduskan hari Sabat. Jadi onma hukum menjadi menjadi pelita, menjadi hondor, menjadi penuntun bagi mereka di dalam menjalani hubungannya dengan Tuhan. Nah, ketika ini diikuti, maka hubungan akan lebih mulus, akan lebih mudah. Karena Tuhan Allah tidak menginginkan bangsa ini hilang. Dia ingin tetap mulus berhubungan dengan Tuhan. Nah, tanda bukti bahwa jemaatnya mengasihi Tuhan, ya
mengikuti apa yang dikehendaki. Salah satu yang diperintahkan adalah menguduskan hari Sabat. Jadi betul Dunok Kanai, dalam seminggu walaupun mungkin nanti ada pertentangan, tapi dalam khotbah tidak akan kita sampaikan seperti itu. Dalam seminggu kita bekerja 6 hari, tentu 1 hari kita harus beristirahat untuk melonggarkan otot-otot dan lain sebagainya. Ada karena tahun Yobel juga begitu kan, setelah 70 tahun ada 1 tahun untuk setelah 7 tahun ada 1 tahun untuk istirahat. Sama ini, setelah dalam 7 hari ada 1 hari untuk istirahat, menguduskan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi hari Minggu itu mungkin Holly agak gas ke kami, tidak boleh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang biasa. Misalnya pekerjaan, kecuali ada kadang-kadang memang anggota kantor kan ada kadang lembur khusus, tapi seininya hari Minggu itu hanya pekerjaan untuk Tuhan. Nah, mari beranikah kita untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita, tidak melakukannya di hari Minggu. Poin berikut nih, bahwa itu memang bermanfaat juga untuk jasmani, untuk rohani kita istirahat pada hari ke-7. Nah berikut nih akan kami kaitkan dengan Hari Perempuan Internasional tahun 2021. Nomor tema Choose to Challenge. Nah kita menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Bukan atau pendeta panggung memuliakan Tuhan. Mari kita menyatakan kebenaran dan menentang yang tidak disukai Allah. Jadi kita itulah yang kita ambil. Menentang hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, tapi menyatakan kebenaran. Nah, Onma mungkin nanti agak lebih berat kepada sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, kita harus berani juga untuk menyatakan yang salah adalah salah. Nah berikut nih halani dong homa pandidion. Nah, dalam kehidupan kita saat ini kita juga ditantang untuk menghidupi iman kita, untuk menyatakannya dalam kehidupan kita. Nah AGP on sampai titah papatkon, tapi kita ingin dohomani menyatakan kasih kita kepada sesama. Yang kita mulai dengan kasih kita di dalam rumah tangga. Nah, karena singgung hanami, khusus subani orang tua, tidak hanya pada ibu. Walaupun selama ini mungkin peran mendidik anak lebih dibebankan kepada inang, tetapi harusnya itu adalah tanggung jawab bersama orang tua. Maka orang tua punya tanggung jawab membawa anak dari mulai kecil sampai dewasa, bahkan nanti walaupun diangkat sini, tanggung jawab Tuhan, orang tua untuk tetap mengenalkan kasih Tuhan kepada anak-anak. Aima 3 poin nah mungkin boy pada kami, tapi bisa saja masih ada nanti yang diedit atau ditambah bani panorang nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bani Inang Sektuaros Diana Burusi Payung. Sonari lanjutkan kita Cililitan pertonggoan atap kebaktian hari Minggu. Anggo inang penginjil do misalnya lang pala na lang yang ngaima. Aen. Cililitan. Penginjil pertonggope penginjil do. Mo ai do? Ya. Jadi inang penginjil do bertonggoan pakon kebaktian hari Minggu tene alani KPI hita tene. Ya, ala kanai do may patorang inang ngai kan sebelum ni acara tanak kanai do may iba parkon. Orang yang berbeda doai, orang yang berbeda. Oh, ada. Ya. Kamu. Ya. Lang, au pitah makatahon halai sebukam penginjil ulang holi dong anggapan au dua sia ikan lang. Jadi penginjil lai orang yang berbeda hari Minggu dan hari Jumat gitu. Ya. Oke, jadi lang pala papar hondam. Lama au nak perlu be. Nah, itu nih ya. Jadi iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi duma nak kanai hubin siam hagan inang tene. Alani panorang ni homa doma das jam siah kita. Nah, jadi terima kasih Pak hagan. Jadi sebelum on solih bani Bapak Pandita memberi ripun ni hagan upanai. Hubat hagan upan terlebih nasiam inang tene. Se
ibani hari Mingguan pakon hari Jumat tongtongi bagas tonggo kita dengan rendah hati menyampaikan firman Tuhan. Ibani ASEAN dohra ganu panai menjadi malas nyuruh batta. Jadi ASEAN dos kanai bani pandita. Bandri pun ninak kanai. Iya, catatan dasa singkat di bagian kami sekitar 10 menit. Nah, perlu ulang lupa kita ada peralihan yang menarik dari 2 Musa pakon Matius 20 hai. Dari kata jangan dan hendaklah. Menarik doai. Jadi ada di 2 Musa, bani hukum Taurat berkata jangan, jangan, jangan. Tapi Yesus lebih lembut, hendaklah. Nah, saya kira ada pesan di sana. Mungkin boleh hanya catatan dasar bahwa oleh pribadi yang bilata bukan lagi jangan, tapi hendaklah. Nah paduahon ningon ipahami kita bahwa kecenderungan manusia adalah mengasihi diri sendiri. Hari Mingguan kita dituntut untuk mengasihi Tuhan. Ini tantangan bagi kita, tantangan bani haganupan inang. Nah, kecenderungan jolma, kecenderungan manusia, kecenderungan inang lebih mengasihi diri sendiri. Lebih mengasihi banyaklah. Nah haduh kita untuk mengubah haluan. Aseboy lebih mengasihi Allah. Nah, mengihut menarik, teringat kan kami tahun ini inang situ harus diananukan. Memang pendidikan orang Batak itu udah monggo sebut tentang 5M. Bahwa dalam pendidikan keluarga Batak na perlu bahasa Toba don. Ya tahun mengajari anak na perlu martuhan. Baru marpatik. Habis marpatik maruhum. Habis maruhum mertutur. Habis mertutur maradat. Nah, saya kira peran inang besar ijon. Nah, ada sunari hitam mahamion inang haganupan. Nah, menindaklanjuti tidak tahun inang situ harus diaranukan peran inang untuk mendidik anak di tengah-tengah keluarga. Sedangkan hupung tanah hinap orang Batak sudah mengetahui bahwa yang pertama yang paling awal adalah martuhan. Baru masuk patikon, titah. Baru maruhum, hukum-hukum nadong di masyarakat, di negara dan segala macam. Baru martutur pokok maradat. Nejado sunari fokus tahun ketika mengajar anak-anak tasonari. Nah, aina mengihut. Nah, terakhir remben nami hanya catatan-catatan kecil tentang merambilan kita. Inang, jangan suruh sendiri merambilannya. Ya, jangan suruh sendiri. Aina pertama, napa dua hon. Mari baca situasi juga, artinya AGP mungkin kita merambilan ibagas tondui, tapi kita juga punya akal pikiran. Aku Paulus maka tahun, aku berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa dengan akal pikiranku. Sehingga langrong nomor tonggo sampai lupa daratan, sampai suntuh hasoman, karena akal pikirannya juga bisa memantau apa yang terjadi. Nokoli wah, sendiri. Baru namang ikut mungkin masukan hubani nasiam parambilan pertongguan. Saya kira pertongguan karena kondisi malam lebih lama, paling lama 20 menit. Paling lama 20 menit. 20 menit boydo. Tapi tergantung situasional lah, situasional. Tapi jangan. Kalau lewat 20 menit, biasanya si bolis berhorja mejai. Nah, biasanya si bolis masuk itu menit ke 20. Iya, ay marhambaku. Terima kasih membacakan upan. Ay marhambaku Pak Wakil Sekretaris. Wakil Ketua. Terima kasih Mahubat Taganupan, terima kasih Bani Bapak Pandita Juniaman, Pendeta Bede Sumbayak, Sonaha Mainang Penginjil, Nadup Mga Parhon Nakanai, Haganupan, Songon Ambilan, Pakon Pertongguan, Pakon Ambilan hari Minggu. Jadi alain do masalah saya nama itu li parlobe tugas-tugas humbani jemaat, habis tugas-tugas humbani jemaat, baru ibaratnya orang humbani inang ketua wanita saresot ke kapacilitan memberi pesan humbani haganupan inang tene. Dok salo seholiai baru adong tugas-tugas humbani resort, tekarong humbani sekretaris. Holi nama nutup
sermota yang sekarang bani pendeta Junia mana se tonggo hogga pinangon iman nomor tugas hogga nupan ase boy mardalan dear jore saresot GKPS Cililitan ya ase yang sekarang bani GKPS Cililitan atau padong tuga-tuga baru nama ngihut GKPS Lubang Buaya, GKPS Cipayung, GKPS Cibubur. Ya, silakan, Cililitan. Ya, terima kasih. Terbagi do. Terbagi. Ya, bersama. Ya, terima kasih Bani Wakil Ketua Resort nambere panorang huban nami. Tugas-tugas huban GKPS Cililitan Bani hari Jumat tanggal 5 Maret ya dong kondo pemberkatan nikah Bani nyombah ni kuriain aima Afridur Rahman si payung pakon tunangan ni Damayanti Horlaini Sianturi ya dongkon hari Jumat termasuk ni aima pukul siah wib jadi nomor tugas ijai aima doding sama Marihot Nenggolan galangan sama Sakimanda Purba, Pakon sama Julkipri Saragih. Aima untuk hari Jumat. Kuasiai nomor tugas Bani Minggu Wanita, Bani Pertonggoan tanggal 5 Maret, ambilan Aima PW Erlina, Boru Saragih, pujian sama Beni, dua syafaat, Inang Melis Nasi Mermata. Bani hari Minggu tanggal 7 Maret ambilan PW Lertina Saragi agenda Inang Erisna Wani Purba Doding Inang Devita Natalince Purba dua sapat Situalinda. Jadi hubani nomor tugas ase persiapkan ma diri ini teneh. Jadi ama tugas-tugas terima kasih mak. Ya, terima kasih. Cililitan. Sekarang lanjut ke GKPS Lubang Buaya. Ya, terima kasih. Tugas-tugas. Halo. Ya, tugas-tugas menami hun GKPS Lubang Buaya. Naparlobe untuk nomor tugas bani hari bani Partonggon mulai betene. Ambilan Inang Rosana Borusiahan, agenda Inang Rista Borusi Marmata, Doding Inang Rosdiana Borusi Marmata, Pakon Tonggo Sapat, Inang Eni Boru Purba. Jadi namangidangi Bani Kebaktian Partonggoan, Riap Dohita i gereja melalui Zoom igabung Pakon live streaming. Nah, jadi parmasuk kita pukul 7.30 setengah 8 malam tene. Seriap kita hadir secara fisik di gereja. Lopai kebaktian minggu, ambilan Inang Situaros Diana Sipayung, agenda Inang Lista Boru Purba, Doding Inang Rupida Simbolon, Lopai Holi Mambasa Warta Jemaat, Inang Nunung Burusi Hombing, dua sapat Inang Situa Mida Boru Purba. Onpe Haganupan hadir di gereja dengan tetap protokol kesehatan. Nah, bani hari Minggu benota dohomani pandidion dua halak. Nah, tardidi dopai hari Minggu sore ukahon tama kelas katekisasi sidi. Jadi marsipa singatan kita tene untuk mendihuti kelas katekisasi sidi nyombahta. Aima ninuhur nami tugas-tugas umban nami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hun Lubang Buaya. Sonari lanjut Hu GKPS Cipayung. Ya, selamat morning, Bata Gemukan. Tugas-tugas yang kuliah GKPS Cipayung, namangidangi Bani Pertonggoan merayakan Minggu Inang, Aima Bani hari Jumaton tanggal 5 Maret 2021, termasuk ini jam 6 sore. Dan subani jam 7 malam. Waktu kita beribadah dengan prokes dan penita lebih kurang sejam. Jana Yananta di gereja GKPS Cipayung. Jadi offline teneh. Namangidangi aima sesi inang
Parambilan inang Jomita Boru 1000, Paragenda inang Septa Rosliani Boru Munte, Doding inang Lasturma Boru Simbolon, Tonggo Pangapition inang Sama Wanda Sikepu, Galangan inang Finia Margaret Sinaga, Pakon inang Erma Skori Sumbayak, Singer inang Wisnu Wardani Damanik, Pakon inang Sama Sri Mardiana Bergisam. Namangidani bani kebaktian Minggu Inang dan Hari Perempuan Internasional. Parambilan inang Apria Borisipayung, Paragenda inang Hotlina Borusaragi, Sibondodi inang Nopetria Borusinaga, Suratongosan inang Erniwati Borusaragi, Tingting Pakontonggo inang Triakrawati Borupurba, Galangan inang Lastirma Borusimbolon, Palkon inang Horasma Borupurba. Pemerhati tetap OP gugus tugas organisme Sinta Borupurba, Singer Aima inang Vera Santi Purba, inang Mahdariani Borupurba, Pakon inang Elbrida Mariance Borusaragi. Parmasukta hari Minggu Aima jam siha topat, jadi jam 20 doma sirsirha ganupan hita ganupan melayani bani kebaktian Minggu, Pakon live streaming hasoman di rumah lansia Pakon setelah Minggu. Aima turut ke kami Kuria GKPS Cipayung. Terima kasih Mak. Ya, terima kasih Bang, Bani Sekretaris GKPS Cipayung. Sonari Ondosu GKPS Cibubur. Ya, horas mata ganupan. Horas, Pak. Ya, na perlobi tugas-tugas Bani GKPS Cibubur bahwa patar hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 jam 7 secara virtual di Baindo PA Seksi Bapak. Kamar khotbah Haima Pendeta Juniaman Saragi, Liderni atau NC sama Kasdiaman Sastuku. Boy ingat kita tuh nih Bapak Ganupan di Jemaat GKPS Cibubur. Aimana pertama, mana kedua dalam rangka pesta Inang, kedong kendo pertemuan gabungan hari Jumat, Aima tanggal 5 Maret 2021 pukul 7 malam. Baik secara virtual, jana nama idangi Aima nomor 9 Inang Kaperanim Borudamanik. Jelas tuh kan? Ya, nama agenda Inang Hidarmawati Demanik, Wandoding Inang Lastriwati Sinaga, Suasapaat Inang Rusda Simatupang, Musik Beatrice Purba. Untuk ibadah hari Minggu masuk jam 9 ibadah di gereja dan di secara virtual live streaming. Nomor 9 Aima Inang Aldinasari Purba, nomor agenda Inang Krisepa Mary Sinaga, Sibondoding Inang Seni Sipayung, Tingting dan dua sapat Inang Deni Raja Gubuk, Basatona Inang Lydia Rospelita Si Pinjak, Kusai Singers Inang Irna Purba, Inang Bintang Purba, Pokon Inang Lastriwati Sinaga. Kebaktian atau penerima tamu Inang Samaspera, Pokon Inang Susimarni Saragi. Penari prosesi Inang Sarmiana Purba, Pokon Inang Epa Sinaga. Pemusik Angel dan teman-temannya. Memang mungkin tugas-tugas alami hari Minggon ibadah nami di rumah ibadah pesta Inang Aima pengumpulan janji iman Aima pesta huria tene. Jadi rumah idus penaimu bani bawa pendeta Pede Sumbayak untuk membuat pengarahan pokon
Tonggo holi ase ingat-ingat kamu mani bawa pendeta dan bawa benta. Aima tukang benihan nami. Jadi selamat tugas mau bani inang haganupan horas. Ya, terima kasih Mak. Doma ganupan bani kita na opat jemaat dan opat huria na badaskon tugas-tugas jemaat masing-masing. Saya ingat kita be aganupan teh nadop i pada sekretaris jemaat. Sonari ondos mahu bani inang ketua resort GKPS Cilitan. Inang Ondaros Boru Sumbayak. Silakan Nang. Ya, salam mabata ganupan Majelis Sonai Humani Inang nomor tugas untuk pertonggoan Sonai Humani untuk acara hari Minggu, acara ibadah hari Mingguan terkait hubani ulang tahun wanita tahun 60 tahun hon Inang GKPS sekaligus domani Hari Perempuan Internasional. Jadi memang kita inang do nagabe mangidangi bani partonggoan Sonai Humani hari Minggu. Jadi nami pengurus Inang Resort pada skon selamat melayani mahubata. Mungkin tahunon pelayanan yang sangat berbeda halani COVID menjelang kegiatan ulang tahun, mungkin baru kita kegiatan ulang tahun halani COVID. Ya banyak kendala yang dihadapi kita, tapi tetap semangat. Sedo kondisi membahen mengurangi semangat bani ulang tahun inang. Jadi satonggo hita ganupan ase mardalan haganup kegiatan nih ulang tahun inang tahun 60 tahun hon. Tuhan manatar mulia anjanah nasiam Bapak pihak ganupan Majelis Najon dukung hita ganupan inang nalakomat tugas bani ibadah partonggoan Sonai Humani bani hari Minggu. Terima kasih Mas, selamat mengidangi, Tuhan memberkati. Senang membenami pengurus Inang Resort Cililitan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mak. Ubani Inang Ketua Resort Cililitan teneh. Ketua Ondaros. Nari berana apa orang hubani sekretaris resort atap adong tugas-tugas berseniam. Silakan. Ya, harus bataganupan. Jadi domu hubani rencana verifikasi keuangan pakon kegiatan resort GKPS Cililitan. Jadi hubani agenupan asoman pengurus resort. Saya martu putok kita dok hosi sermonon teneh laho masa hapi tigan waktu laho mempersiapkan agenupan nomor perdukungan hubani verifikasi kun distrik dok hosi sermonon ase kumpul kita tokin. Mungkin ama pulang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bahan-bahan verifikasi ya, ubani sinode jemaat masing-masing domai pindohamkan, ubani sekretaris jemaat. Domai yang respon. Doma. Ya, terima kasih mau bataganupan. Halani doma salose, adong tambahan sesuai bani persapata bani bulan nasalpu sermon gabungata, aima teringat masalah pasal samas tene, samas untuk holi adong edukasi atau konseling hubani samas holi sebelum memilih jabatan pelayanan atau pelayanan di jemaat. Jadi doma isiapun penditata bahan-bahannya nasi hol-holi yorda pakon jadwal-jadwal nih. Tapi minggu depan mah holi mungkin pada subani hita haganupan. Ubani pimpinan majelis masing-masing ibere penditata mah pandita dunia mah holi jadwalnya setiap jemaat masing-masing koli nah iban aturan kondisi ini tenang untuk tapi atapadong si pada seni pandita dunia aman pasalah. Amara tulang mungkin membina fix ai surat malah mungkin berdarah di pema hasmata PMJ. Ya. Oke, jadi Dar, holi pemana siapa minggu depan dong mah tugas-tugas nami pososot holi jadwal sebelum itu tutup kita, ase mandori kita, holi tonggo itu tutup membani bapak penditata, kita juniaman, mandori kita membani haleluya nomor operas sopat, ayat sada, haleluya nomor operas opat ayat sada teneh, ganup aridoin rosi tahun hutaun si holdo hudodingkon goranmu, ham Tuhan nai bata. Sai hu puji doham
halani haganup layakmu. Ham artana harga politik hujolom in humbani nahinan ham dotong nai batakin. Bonani nadear rosi sadokah nin panorang nalihar baiganup nagolapin. Martonggo mahita. Dia itu pamasomba nami bamu Tuhan, naduk mengajari hanami, maparmaloi hanami, beri nasiol hanami, mana kasih hatamu nokkan meriti persermonan nami. Jana duma tongoni buhali ham hanami Tuhan, jana persaido hanami, duma lambin iarusi hanami hatamu. Jana lambin mergogo mahanami, merhapentara mahanami Tuhan, meriti tunu muna pasing. Lahu padas konini tonga-tonga ni kuriamu. Terlebih ubani haganupan inang nadum itu dokam laho mangidangi kuriamu. Mariti pertongguan nami sunai agi ibadah minggu nami. Bani penorangon ipaikat hanami masih bagas Quranmu Tuhan. Ase bani nasihol mangidangi ham sidia. Boy sidia mardapot guguh nahumbamu. Mandapat hapentaran nahumbamu. Ajari ham sidia Tuhan. Tong-tong sidia ramoti ham. Jagai ham. Berham huma kesehatan ajur kita hubani sidia. Ase marayak pelayanan Tuhan. Marayak lahu padaskon hatamu sidia. Tetap sidia ibas gonggomanmu. Halani Tuhan. Hubamu mai pondos kanami haganupan. Inang hina holongan ni hurnamion. Ase dohar marite pesta seksi inang. Nasiulia dongko kanami bani are mingguon. Jadi luapan sukacita main bani haganupan inang hina holongan ni hurnami. Lahu pataridahkon sonaham nadoma maparorot seksi inang sadokahnion janah boy si dia tampil laho mengambilan kon harosun hurmu baik marhite ambilan marhite perguluhun ni si dia ari-ari halane Tuhan panipanorang persermonan namion ma boy lambini hapok kanami homa sonaham na doma membuka hauhurun nami aselambin iarusi hanami tongon hata haguluhan nasihol ipadas kanami ase perlu mahanami Tuhan mandaihon in perlebih hanami lahu pataridah kon buah ni ini tong-tong ni perguluhon nami asiboy homa marhite ne jalo hanami buah apa berkat nahumbamu gabi panjaliran ni pasu-pasumu mahanami itong-tong ni kuriamu ijah hanami lahu mangidangi ham padas kon hatamu ibagas mingguon salosim persermonan nami Tuhan siholma mardumu sirang hanami humbani aplikasi Jumon anggo pena tibal hanami tokinari Tuhan bani pedoman nami jagai hasomani ham hanami aganupan asibagas nahoras kanami laho mangalup gugun na baru na humbamu jana bani ari patar Tuhan pukoi ham hanami haganupan ibagas hadir gason hahorason na humbamu ase boy hanami mangulaki haganupan aktivitas nami ibagas biar dopakham mangulaki haganupan horja nami tetap maronjolan hubani hatamu. Terima kasih mabamu Tuhan ibagas Yesus Kristus na domana sa dosa nami jaloham matonggo nami. Amin. Hidup niuhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon hulong niya tadi nebata Bapa. Apa persauran ni tondo na pasing manamakasomani hitaon haganupan. Sonari rosisa dokahni dokahni. Amin. Horas mainang, selamat melayani hari Jumat pakon hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Amin. Horas. Melayani. Selamat melayani benes samina dan Amin. Melayani mak